Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani di mana saja berada. Nah, dalam kali ini saya akan memberikan sedikit teknik dari kami bagaimana cara melakukan atau proses pencegahan secara preventif untuk mencegah terjadinya serangan penyakit Antraknosa atau Coledotrichum cassipi pada tanaman cabai pada saat musim hujan. Nah, penyakit Antraknosa ini sangat meresahkan sekali petani karena apabila sudah terinfeksi ini agak susah dilakukan penanganan baik menggunakan fungisida ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, salah satu teknik yang kita bisa lakukan adalah proses sterilisasi lahan, apalagi proses penanaman cabai yang saya lakukan kemarin ini adalah proses penanaman tumpang sari dengan bawang merah, yang mana bawang merahnya itu terinfeksi berbagai jenis penyakit yang menyerang tanaman bawang merah di musim hujan. Baik, untuk mempersingkat waktu, bagaimanakah teknik cara kami mencegah terjadinya penyebaran penyakit Antraknosa atau patek serta penyakit busuk buah. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah kondisi iklim dengan tingkat curah hujan yang sangat tinggi, penyebaran penyakit terutama tanaman cabai, yaitu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada buah cabai, yang salah satu yang paling sangat meresahkan pada umumnya petani di lahan, yaitu penyakit Antraknosa atau patek, yang mana jenis penyakit ini salah satunya disebabkan oleh penyakit atau disebabkan oleh cendawan Coledotrichum cassipi, yang mana penyebaran penyakit ini sangat cepat sekali dalam kondisi dengan kelembaban tinggi. Nah, penyebaran penyakit ini didukung juga dengan kondisi tingkat keasaman tanah yang sangat rendah, dan jenis penyakit Antraknosa ini akan bertahan dalam tanah yang dalam waktu jangka lama. Nah, apabila tidak segera kita lakukan pencegahan secara preventif atau sebelum ada gejala ini, pada saat sudah mulai menyerang tanaman cabai kita akan mengalami proses serangan mulai dari tanaman yang masih kecil sampai tanaman pun yang sudah mulai masak. Nah, di sini kami akan memberikan teknik dari kami bagaimana cara sterilisasi tanah yang mana bekas penanaman cabai rawit ini yang kemarin saya tanami bawang merah itu rata-rata terinfeksi penyakit Laifusarium dan penyakit bercak ungu yang mengakibatkan sisa-sisa penyakit yang ada di tanah ini pasti masih ada. Nah, sebelum penyakit ini menyerang tanaman cabai kita, baiknya kita lakukan sterilisasi. Jadi di sini nanti kita akan melakukan proses sterilisasi dengan pemberian pengapuran, kemudian pemberian bahan fungisida organik, baik itu fungisida trichoderma atau anfus ataupun bahan-bahan jenis lainnya yang dapat mempercepat proses sterilisasi pada tanah kita. Nah, salah satu contoh di sini tanaman cabai saya yang sudah mulai mengalami pembuahan seperti ini, dan saya amati setelah mengelilingi keliling tanaman cabai ini, ada satu tanaman cabai saya yang sudah mulai terinfeksi gejala penyakit Antraknosa. Nah, inilah salah satu jenis penyakit Antraknosa yang sangat meresahkan para petani, karena serangan penyakit Antraknosa ini apabila tidak dilakukan penanganan secara cepat, penyebarannya akan sangat cepat. Nah, bisa kita lihat di sebelahnya ini masih aman karena kondisi imun tanaman yang masih kuat. Nah, sementara tanaman kita ini sudah hampir sekitar 80% buah seperti ini, dan ada juga yang terjadi pembusukan karena busuk buah yang disebabkan oleh jamur Phytophthora. Nah, kita lihat buah-buah cabai yang masih muda pun terinfeksi. Nah, salah satu cara pencegahan di sini ya sahabat tani, penggunaan pestisida di sini tidak mutlak kita lakukan. Jadi penggunaan pestisida adalah alternatif terakhir yang kita gunakan. Nah, langkah pertama yang kami lakukan sebelum penyebaran penyakit ini meluas, ya pertama bisa kita lakukan secara mekanis dengan memangkas buah-buah yang sudah mulai terinfeksi, dan baiknya hasil pemangkasan buah ini jangan kita buang sembarang, kalau bisa dikubur ya, supaya tidak mencegah terjadinya penyebaran penyakit Antraknosa ini. Nah, langkah kedua bisa kita lakukan segera sterilisasi lahan di sekitaran tanaman cabai ya, terutama dengan pemberian kapur dolomit. Nah, di sini nanti saya akan melakukan proses pemberian kapur dolomit seperti ini dengan kandungan kalsium karbonat CaC03. Jadi tujuan pemberian kapur dolomit ini pada lahan pada kondisi di iklim musim hujan, karena
biasanya pada saat musim hujan tingkat derajat keasaman itu sangat cepat sekali menurun karena air hujan itu mengandung kandungan zat asam yang mengakibatkan tanah kita terjadinya penurunan drastis ya pH tanahnya, sehingga apabila tidak kita lakukan penetralisasi kembali itu akan mengakibatkan perkembangan jamur, karena jamur sangat cepat sekali berkembang dalam kondisi pH rendah. Nah, langkah yang kedua nanti setelah proses pengapuran yang saya lakukan pada sekitaran area tanaman cabai ini, nah langkah selanjutnya saya akan melakukan proses penyemprotan lahan. Kita bisa menggunakan jenis fungisida alami yaitu jamur trichoderma atau fungisida anfus menyemprot di sekitaran lokasi lahan penanaman Anda. Nah, di sini saya nanti akan menggunakan jenis bahan pupuk organik cair asam amino plus, karena kandungan bahan amino plus ini mempunyai kandungan pH yang sangat tinggi yaitu 8,1. Artinya fungsi dari bahan amino ini di samping mengandung unsur hara dan kandungan bakteri yang baik untuk tanah, kandungan pH yang tinggi di sini juga berfungsi sebagai dapat meningkatkan pH tanah yang rendah. Kemudian apabila itu pH terlalu tinggi juga dapat menurunkan seperti itu. Jadi aplikasinya juga nanti kita semprotkan ke lahan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya sahabat tani, kita langsung saja mengaplikasikan proses pemberian kapur pertanian dengan cara menebar saja di sekitaran bedengan ini. Bedengan kita ini sudah saya bersihkan ya kemarin, tapi masih agak sedikit becek, jadi nanti kita tabur dolomitnya. Kemudian langkah selanjutnya bisa kita lakukan proses penyiraman atau penyemprotan dengan fungisida alami ataupun dengan pupuk organik cair asam amino. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah proses pemberian kapur pada bedengan sekitaran tanaman cabai yang bekas saya tanami bawang merah sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengocorkan dengan pupuk organik cair asam amino. Jadi nanti kita akan menyemprotkan di sekitaran bedengan, dan pengocoran juga kita lakukan sekalian pada tanaman cabai kita, karena fungsi juga ini bisa sebagai pupuk dan juga sebagai penetral pH tanah. Oke, saya akan lakukan proses selanjutnya. Bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah teknik dari kami bagaimana cara proses sterilisasi lahan bekas penanaman yang terinfeksi penyakit untuk menekan penyebaran atau perkembangan penyakit antraknosa atau penyakit Phytophthora yang menyerang tanaman cabai kita di musim hujan. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Sampai jumpa, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.